Hai Nats Lover, balik lagi di channel Furukawa Natsuko. Nah, di video kali ini admin mau bahas film horor yang tayang tanggal 15 September lalu di Netflix, yang berjudul Nightbooks. Nah, film ini bercerita tentang Alex, seorang anak laki-laki yang terobsesi dengan cerita-cerita menakutkan, terjebak oleh seorang penyihir di apartemennya. Nah, film ini adaptasi dari buku karya J.A. White, yang disutradarai oleh David Yarovesky. Film ini dibintangi oleh Winslow Fegley, Lydia Jewett, dan Kristen Ritter. Oke, langsung aja masuk ke alur cerita. Di awal film kita diperlihatkan Alex yang sedang kesal dan ia berpikir untuk tidak menulis cerita horor lagi. Di sisi lain, orang tua Alex sangat mengkhawatirkan Alex karena berbeda dari anak lain seusianya. Alex pun mengemas barangnya dan keluar dari rumahnya. Setibanya di lift yang dalam keadaan baik-baik saja tiba-tiba menjadi rusak dan terbuka. Alex pun keluar untuk mengeceknya, tetapi setelah Alex keluar, lift itu kembali baik dan tertutup. Alex yang terjebak pun berjalan ke sekitar dan ia menemukan suara televisi. Alex pun mendekat dan di sana ada sebuah makanan. Alex pun mencicipinya tanpa berpikir panjang sehingga membuatnya jatuh pingsan. Saat Alex terbangun, Alex sudah berada di dalam sebuah lemari. Alex pun berusaha untuk mencari pertolongan dengan berteriak dari dalam jendela. Karena tidak ada yang mendengar, Alex pun mencoba terjun dari jendela, namun Alex kembali lagi ke dalam tempat tadi. Karena bingung, Alex melihat ke sekeliling, lampu yang menyala menjadi berkedap-kedip dan muncullah sesosok misterius yang merupakan seorang penyihir. Sang penyihir pun berkata kalau apartemen itu yang memikat anak-anak datang ke tempatnya, dan adakah alasan agar sang penyihir membiarkan Alex untuk tetap hidup. Alex pun berkata kalau dia membuat cerita menyeramkan. Mendengar itu sang penyihir menurunkan Alex. Sang penyihir pun bertanya, apa yang dilakukan Alex tengah malam dengan bukunya itu? Alex pun menjawab bahwa ia akan membakarnya. Mendengar itu penyihir pun terkejut dan berkata kalau buku ini tidak berguna dan bersiap untuk membunuh Alex. Namun Alex dengan cepat berkata kalau bukunya itu sangat penting, dan sang penyihir pun memberi tugas kepada Alex untuk membuatkannya cerita horor setiap malamnya dan ceritanya harus sangat menyeramkan atau itu akan menjadi akhir bagi Alex. Keesokan harinya Alex terbangun, karena bola di lantai mengelinding sendiri. Tiba-tiba ada suara jatuhan di atas tempat Alex tidur. Alex pun keluar untuk melihat ke atasnya, dan ternyata sebuah kucing di sana. Alex yang melihatnya mengatakan kalau kucing itu nakal. Nah, kucing itu pun menjadi marah dan meloncat ke arah Alex. Tiba-tiba kucing itu pun menghilang, lalu muncul lagi dari atas dan jatuh menerkam Alex, kemudian menghilang lagi. Alex pun tanpa sadar menuju tempat lain, dan ternyata itu tempat di mana Alex menemukan makanan yang menyebabkan ia pingsan. Tetapi semua berubah, tidak ada TV dan pintu juga menghilang. Di saat Alex sibuk mengecek sekitar, ia dikejutkan dengan kehadiran sosok wanita kecil seumurannya yang bernama Yasmin. Alex pun bertanya, apakah Yasmin juga seorang tahanan di sana? Yasmin pun menjawab, tidak, aku sedang berlibur. Yasmin juga mengatakan kalau kucing itu bernama Lenore, mata-mata dari penyihir yang bertemu dengan Alex di awal, yang bernama Natasha. Yasmin pun mengajak Alex masuk ke suatu ruangan yang dipenuhi dengan buku. Yasmin berkata agar Alex melupakan keluarganya dan fokus untuk menjadi berguna bagi Natasha, dengan membuat cerita horor, agar ia dapat tetap hidup. Namun Alex menolak, karena ia berpikir ia akan segera keluar dari sana. Alex pun bersiap untuk kabur. Di saat Natasha pulang, ada pintu menuju luar yang terbuka. Alex pun mengendap-endap agar tidak ketahuan penyihir. Namun saat Alex berlari menuju pintu, pintu itu tertutup dan muncullah Natasha. Natasha berkata agar Alex tidak mencari jalan keluar karena itu tidak ada. You understand. Karena ketakutan Alex pun mengangguk mengerti dengan ucapan penyihir itu. Setelah kejadian itu Alex pun bersiap untuk membacakan cerita horor buatannya ke Natasha. Namun Natasha ingin menyelesaikan satu hal dulu. Natasha pun bertanya kepada Alex, kenapa membakar bukunya? Namun, belum sempat Alex menjawab, terjadilah gempa di sana, dan Natasha pun menyuruh Alex untuk cepat membacakan ceritanya. Alex pun bercerita dengan judul The Playground.
Diceritakan oleh Alex, semua orang menghindari poster The Playground pada malam hari. Dan anak yang tewas akan bangkit untuk bermain di sana, namun Natasha pun mengkritik cerita dari Alex. Alex pun masih melanjutkan ceritanya, sampai akhir cerita, ternyata ceritanya berakhir bahagia. Hal ini membuat penyihir marah dan menarik Alex. Tapi ternyata ceritanya belum selesai, Alex pun dalam keadaan genting melanjutkan ceritanya, dengan berkata kalau teman Todd itu terperangkap di sana, dan jiwanya Todd juga terperangkap di sana. Mendengar itu Natasha pun melepaskan Alex dan memperingatkan Alex agar tidak menceritakan cerita yang berakhir bahagia. Keesokan harinya, Alex bingung, mau buat cerita horor yang bagaimana. Saat menatap langit-langit, Alex melihat sesuatu, Alex pun segera mengambilnya, sebuah buku. Alex pun membaca buku tersebut. Namun saat Alex terfokus pada salah satu buku di sana, di dalam buku itu ada tulisan dari anak yang juga terjebak oleh penyihir itu. Alex pun membaca sampai akhirnya, Yasmin datang dan Alex menyembunyikan buku itu. Karena di dalam buku itu, tertulis jika anak yang menulis buku tersebut menyukai unicorn, Alex berpikir jika mungkin buku itu ditulis oleh Yasmin sehingga Alex bertanya kepada Yasmin, apakah Yasmin menyukai unicorn? Yasmin pun berkata, iya menyukainya. Alex pun berkata kalau unicorn yang membuatnya terjebak di sini, namun Yasmin berkata bukan, dan Yasmin pun menceritakan kenapa ia bisa terjebak. Hari demi hari berlalu Alex menjalankan tugasnya untuk membuat cerita horor dan membacakannya di depan Natasha. Selain itu Alex juga terus mencari petunjuk dari gadis unicorn itu melalui catatan-catatannya di buku. Namun Yasmin datang dan mengajak Alex ke kebun Natasha. Di sana mereka membasmi telur dari shredder yang tumbuh di pohon anggur. Namun salah satu telur itu menetas dan membuat kekacauan di sana. Mereka pun bergegas untuk menghentikan monster itu. Lenore yang ikut membantu terperangkap di dalam jaring laba-laba, dan saat monster itu hendak menerkam Lenore, Alex dengan cepat membunuh monster itu. Tanpa mereka sadari satu telur shredder belum dihancurkan, dan saat mereka keluar dari kebun, Natasha mengetahui hal itu dan menarik mereka berdua dengan kekuatannya. Natasha pun menyalahkan Yasmin, dan hendak membunuhnya. Namun Alex menolongnya dan berkata jika itu semua salahnya. Saat malam hari Alex ketakutan dan tiba-tiba shredder ada di dalam tas Alex. Alex pun segera membunuhnya. Namun buku-buku Alex telah rusak dan menjadi serpihan akibat shredder. Keesokan harinya Yasmin memberikan Alex ramuan buatannya untuk menghilangkan goresan akibat shredder. Alex pun memanggil Lenore dan memberikan ramuannya, sehingga luka di tubuh Lenore ikut sembuh. Setelah Lenore keluar, Alex pun memberitahu Yasmin kalau Alex tidak memiliki cerita horor untuk malam ini, karena semua sudah dihancurkan shredder. Mendengar itu, Yasmin memaksa Alex agar membuat cerita untuk malam ini, tapi Alex berkata ia tidak dapat menulis cerita horor. Dan Yasmin pun menceritakan jika dulu ia berempat bersama temannya di sana. Namun temannya semua berubah jadi miniatur, yang ada di lemari, karena berusaha menolong Yasmin, sama seperti yang dilakukan Alex. Alex pun mengajak Yasmin membaca buku milik gadis unicorn, dan mereka menduga gadis unicorn berhasil kabur. Karena tidak ada miniatur gadis unicorn di kabinet, mereka pun mulai mencari tulisan-tulisan dari gadis unicorn itu di semua buku di perpustakaan, dan di salah satu buku ada tulisan gadis unicorn tersebut tentang ramuan tidur. Mereka pun merencanakan untuk memberi ramuan tidur itu ke Natasha, namun mereka tidak tahu satu bahan untuk menyembunyikan bau dari ramuan itu. Yasmin pun menyuruh Alex untuk membacakan cerita horor ke Natasha, agar dapat memberikannya banyak waktu untuk membuat ramuan. Alex pun mulai membuat cerita horor. Saat malam hari Alex pun menceritakan sebuah cerita. Dari cerita itu dapat diketahui suatu bahan yang dapat menghilangkan bau ramuan itu. Keesokan harinya, mereka pun bersiap-siap untuk melakukan aksi mereka, dan tibalah saat untuk memberi ramuan ke Natasha. Namun ramuan itu dapat merubah warna minuman dari Natasha, jadi mereka pun tak dapat memberikannya ke Natasha. Alex yang berpikir akan keluar dari sana tanpa membacakan cerita horor pun tidak membuat cerita apapun, dan hal ini membuat Natasha marah besar. Tetapi di saat-saat kemarahannya ia malah jatuh tidur, dan saat Natasha tertidur, muncullah Leonore, tapi Leonore juga jatuh tidur. Ternyata Leonore memberikan ramuan itu ke semprotan Natasha.
Alex dan Yasmin pun senang rencana mereka berhasil. Mereka pun dengan cepat mencari kunci dan keluar dari tempat itu. Mereka senang bisa keluar dari tempat itu, tapi saat berjalan di sekitar pepohonan, ada hal yang tidak biasa. Sebuah bunga bakung muncul di sana dan Yasmin pun menyobek pohon tersebut. Ternyata mereka belum keluar dari sana, dan masih terjebak oleh sihir Natasha. Tiba-tiba ada suara misterius yang berjalan ke arah mereka. Ternyata ada unicorn jahat di sana. Mereka pun berlari hingga menuju ke sebuah rumah, yang merupakan tempat Hansel dan Gretel. Yasmin pun menjadi hilang akal dan masuk ke rumah itu, serta memakan makanan di sana. Begitu pula dengan Alex. Setelah mengkonsumsi itu mereka pun jatuh pingsan. Saat Alex terbangun, muncullah Natasha di sana, dan Yasmin pun dikurung di sana. Natasha pun memberitahu mereka, kalau dia bukanlah penyihir asli. Sedangkan penyihir aslinya sedang terbaring di sana, dan Natasha mengatakan ia hanya memerlukan sihirnya, dan lewat semprotan itu Natasha memiliki sihirnya. Natasha pun menceritakan bahwa ia ditangkap penyihir asli itu saat seusia Alex, dan dialah sang gadis unicorn itu. Natasha lah sang gadis unicorn yang merencanakan ramuan tidur itu, dan berhasil kabur dan pulang ke rumahnya, namun rumahnya telah dijual, sehingga Natasha kembali ke tempat penyihir itu, dan menjadi sepertinya. Tiba-tiba ada guncangan seperti gempa lagi, dan ternyata penyihir asli yang tertidur, yang melakukannya. Lalu Natasha pun meminta Alex menceritakan kisah horor, karena cerita horor dan kesedihanlah yang membuatnya tertidur kembali. Namun Alex berkata ia tidak ada cerita. Natasha pun berkata Alex cukup memberitahukan, kenapa ia ingin membakar buku malamnya, agar penyihir asli tidak bangun, dan mereka semua tidak terbunuh. Alex pun menceritakan dari awal, dengan judul The Birthday Party. Di sana Alex bercerita jika dulu ia memiliki sahabat, tetapi sahabatnya berubah dan memilih teman baru serta meninggalkan Alex, karena Alex memiliki hobi yang membuat orang lain berpikir itu aneh. Nah, sejak saat itu ia mau membakar bukunya, tetapi malah terperangkap di sana. Natasha terlihat senang karena dengan ceritanya penyihir itu bakal kembali tertidur. Namun Alex menghancurkan senyum Natasha, dengan membuat ceritanya menjadi happy ending. Alex berkata ia senang terperangkap di sana karena ia memiliki teman baru. Mendengar itu penyihir itu pun bangkit kembali, dan terjadilah perang penyihir. Yasmin pun mengambil sebuah botol penyemprot Natasha, dan menyemprotkannya ke dirinya, sehingga Yasmin memiliki kekuatan sama seperti Natasha. Dengan kekuatan itu Yasmin membuka pintu dengan sihirnya, dan mereka pun berlari menuju lift. Namun penyihir asli mengejar mereka saat di lift. Untunglah ada Lenore yang membantu sehingga mereka dapat melenyapkan penyihir asli, dengan membakarnya. Akhirnya Alex dan Yasmin berhasil lolos dari penyihir itu, dan Alex kembali ke rumahnya. Sejak saat itu Alex dan Yasmin menjadi sahabat, bersama dengan Leonor kucing garang yang menjadi baik. Cerita pun berakhir dengan munculnya suara tawaan dari Natasha. Oke, sekian buat alur ceritanya, semoga menghibur kalian ya.